Nah, di sini kita bisa buat diskonnya itu di seluruh toko ataupun di spesifik produk ya. Kita bisa pilih teman-teman ya. Kita buat saja di seluruh toko. Kalau misalkan sudah, tinggal klik kirim. Nah, kalau misalkan ada permintaan seperti ini, klik saja OK. Nah, dan berhasil, vouchernya itu bisa muncul. Teman-teman bisa langsung cek di bagian toko. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan sharing lagi seputar Lazada, dan ini masih seputar tips dasar cara berjualan di Lazada. Video ini saya buat khusus untuk teman-teman yang ingin berjualan di Lazada namun bingung apa yang harus dilakukan. Nah, di video sebelumnya saya sudah buatkan step by stepnya cara memulai berjualan di Lazada. Yang pertama dari mulai buat toko, dekorasi, upload produk sampai set kata kunci ya. Yang akan saya bahas di video kali ini adalah bagaimana sih cara membuat promosi di Lazada dan apa promosi yang cocok untuk kita sebagai penjual baru di Lazada. Nah, ini mungkin penting banget, yang namanya promosi itu di semua marketplace juga pasti dipakai ya, karena fitur promosi ini sangat berpengaruh bagi buyer. Kita kalau misalkan cuma upload produk itu mungkin sangat minim ya kesempatan untuk bisa mendapatkan buyer. Kecuali produknya itu produk bagus dan gak ada yang namanya itu pesaing ya. Dengan adanya promosi, kita bisa menangkap buyer ataupun kita bisa menjangkau buyer dengan promosi tersebut teman-teman ya. Jadi kalau misalkan cuma upload saja, kayaknya saya rasa itu kurang cukup teman-teman ya. Nah, oke, sebelum dibahas tentang memilih promosi yang cocok untuk kita sebagai penjual baru, di sini mungkin saya akan berbagi sedikit tentang fitur yang mungkin bisa berguna buat teman-teman. Nah, fiturnya itu adalah fitur naikkan produk. Nah, ini udah saya bahas sebelumnya di video sebelumnya tentang fitur naikkan produk atau istilahnya itu iklan gratis teman-teman ya. Naikkan produk kalau di Shopee itu 4 jam sekali ya. Kalau di Lazada di sini tuh durasinya itu selama 2 minggu teman-teman. Ini lama banget. Jadi satu produk ini akan terus di-push di bagian halaman pencarian teratas ya, si produk ini. Nah, di sini belum ada data statistiknya karena saya baru saja upload produknya. Nah, untuk mendapatkan kuota naikkan produk ini, itu bermacam-macam ya. Ada yang kuotanya itu satu produk satu selama 2 minggu, ada yang dua, bahkan ada yang tiga. Nah, kebetulan saya mendapatkan 3 produk ini. Terus Bang, bagaimana sih caranya mendapatkan fitur ini? Nah, ada 4 poin yang harus teman-teman penuhi ya. Yang pertama itu harus positif seller ratingnya itu 70%. 3 produk yang aktif SKU-nya, terus tingkat respon penjualnya itu 85%, atau bisa dibilangnya itu teman-teman itu aktif di bagian tampilan Lazada ya. Jadi selalu on gitu, selalu on, si tokonya itu selalu aktif. Terus kalau misalkan ada chat, balasnya itu cepat teman-teman ya. Terus yang keempat tuh harus sudah dekorasi toko. Nah, dekorasi toko juga sangat penting bagi fitur ini teman-teman ya. Jadi silakan buat toko teman-teman tuh semenarik mungkin di bagian dekorasi. Oke, mungkin cukup saja untuk fiturnya itu seperti itu. Kita akan bahas di bagian promosinya. Nah, di sini ada yang namanya itu promosi. Di Lazada itu ada 5 promosi yang mungkin bisa kita gunakan secara gratis ya. Di sini ada campaign, ada flexi combo, ada seller voucher, ada free shipping, dan ada bundles. Bundles. Itulah ya pokoknya disebutnya. Nah, campaign, apa itu Bang campaign? Campaign itu semacam event ataupun bisa dibilang itu pressure ya, yang semacam undangan teman-temannya. Jadi seperti ini. Biasanya itu kalau misalkan itu memenuhi kriteria, kita bisa mendapatkan fitur tersebut. Yang mainnya itu kalau nggak salah sih semacam harga coret itu ya, tapi ditentukan dari pihak Lazadanya teman-teman ya. Itu setahu pengalaman saya sendiri. Nah, di sini ada campaign yang lagi aktif, yang undangan buat saya gitu untuk daftar. Kalau misalkan saya data mungkin bisa saya klik terus ikutan daftar. Terus ini ada campaign yang tersedia, ini ada banyak teman-teman ya. Terus ada campaign yang terdaftar apa aja. Terus di sini ada campaign yang tidak memenuhi kriteria campaign. Seperti itu ya. Di sini juga ada yang lainnya nih, ada penjualan harian, promosi spesial, dan yang lainnya teman-teman ya. Itu untuk promosi campaign. Nah, selanjutnya di sini tuh ada yang namanya itu promo flexi combo. Apa itu Bang? Promo flexi combo. Kalau misalkan kita bandingkan ataupun kita samakan dengan marketplace lain, Shopee aja lah ya contohnya. Itu semacam combo hemat teman-temannya. Jadi semakin banyak penjualan, maka produknya itu akan lebih murah teman-temannya. Suka ada kan di Shopee itu yang produknya itu kayak gitu. Nah, kalau menurut saya itu seperti itu ya untuk flexi combo. Selain itu juga di flexi combo ini kita bisa menentukan sebuah diskon. Nah, seperti contoh kita buat dulu ya. Ini hanya sebagai contoh aja. Kita akan lihat di bagian ininya. Nah, tipe diskonnya itu di sini tuh ada sekitaran 7 tipe ya. Yang pertama itu adalah potongan harga. Terus ada persentase diskon, ya udah biasa kan teman-teman ya, potongan harga, terus ada diskon. Di sini ditambahnya lagi ada diskon dan gratis satu produk. Terus di sini juga ada persentase diskon,
dan sampel gratis. Terus ada gift gratis, ada sampel gratis, potongan harga dan gift gratis, potongan harga dan sampel gratis. Jadi secara kesimpulannya tuh di sini memainkan harga dan produk gratis teman-teman ya. Dengan dua pilihan. Yang pertama adalah jumlah item mencapai penjualan keberapa dan nilai order mencapai teman-teman ya. Misalkan jumlah item mencapai 10%, misalkan jumlah item mencapai 10, maka akan bisa mendapatkan promo flexi combo ini teman-teman ya, seperti itu ya untuk bagian flexi combo. Nah, terus di bagian bawahnya di sini adalah seller voucher. Nah, seller voucher ini gak jauh beda sama yang namanya itu voucher toko. Jadi kalau misalkan nih orang masuk ya ke toko kita teman-teman ya, masuk ke halaman tampilan mobile si Lazada, setelah masuk ke halaman tampilan mobile si Lazada, di situ tuh langsung muncul sebuah voucher. Kalau misalkan kita di dekorasi ya tokonya, itu muncul voucher dan kita bisa diklaim. Nah, diklaim itu nantinya itu kita bisa menggunakannya itu pas check out teman-teman, seperti itu ya. Untuk bagian promosi salah voucher ya. Selanjutnya, di sini ada yang namanya itu free shipping. Yang jelas ini adalah gratis ongkir ya. Promosi ini semacam promosi combo hemat sama aja ya. Cuma di sini tuh ada beberapa promo lainnya seperti combo, terus seperti grosir, dan di sini juga ada yang namanya itu buy one get one. Nah, jadi di sini tuh ada 4 fitur ya. Grosir, buy one get one, hadiah gratis, dan combo. Nah, salah satu contohnya di bagian bandas ini itu seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Ini adalah penawaran combo yang bisa kita gunakan. Jadi beli satu, selain beli satu, saya nawarkan lagi beberapa produk. Produk yang ini yang laki-laki dan produk yang ini yang perempuan yang warna napi. Kalau misalkan dibeli ketiganya, itu kita bisa mendapatkan hemat hingga 6.000 ya. Jadi semacam ada potongan lagi di dalam satu produk, teman. Untuk bagian promosi bundles. Nah, itu udah saya bahas sedikit ya teman-teman tentang promosi. Terus Bang, untuk penjual baru, yang mana sih yang cocok untuk bisa mendatangkan bayar ke toko kita untuk bisa membeli produk kita? Nah, teman-teman tuh cuman fokus aja yang bagian ini, seller voucher dan free shipping. Nah, kita di sini akan praktekkan langsung ya teman-teman cara membuat seller voucher teman-teman ya. Oke, kita langsung aja klik ke bagian seller voucher di sini. Nah, terus teman-teman di sini tuh silakan klik buat voucher. Nah, di sini silakan masukkan nama vouchernya. Misalkan itu Ramadan berlimpah. Nah, ini contohnya ya. Di sini nama vouchernya itu maksimalnya itu sampai 10 karakter. Masukkan random vouchernya itu dari tanggal berapa ke tanggal berapa. Anggaplah kita buatnya itu dari tanggal 19 sampai ke tanggal 30, teman-teman ya. Terus kalau misalkan sudah, klik OK. Nah, di sini waktu mulai koleksi vouchernya itu dari jam berapa? Dari tanggal berapa ya? Kita samakan aja di tanggal 19, teman-teman ya. Nah, ini atur jamnya nih. Mau dari jam berapa? Kalau misalkan itu dari jam 11 bisa, teman-teman ya. Di sini kita atur aja dari jam 00. Klik OK. Nah, terus di sini total voucher yang dikeluarkan itu pengen berapa yang diklaim oleh si pembeli ya. Kita buat aja 10, teman-teman ya. Limit voucher per customer itu berapa? Misalkan itu bisa diklaim satu aja. Udah kita pasang satu. Nah, terus di sini tuh ada area display. Area display itu di mana voucher itu akan tampilnya gitu. Kalau misalkan dari Google Channel itu biasanya itu di halaman toko kita, pas si orang ngeklik toko kita, maka akan muncul voucher kita teman-teman ya. Nah, itu kita bisa diklaim. Terus kalau misalkan nggak mau di daerah sana, kita bisa buat nih di bagian follower, ya di bagian follower ini, ataupun dibuat live streaming, ataupun di bagian set voucher ya, itu bebas. Teman-teman bisa disesuaikan. Nah, untuk yang bagian ini silahkan di defaultkan saja. Terus untuk tipe diskonnya, teman-teman buat yang mana nih yang cocok untuk tipe diskonnya. Apakah voucher dengan nilai uang ataupun dengan presentasi voucher. Itu teman-teman bisa sesuaikan ya. Kita anggap saja di sini buatnya itu dengan voucher nilai uang ya, karena kita belum bisa hitung persentase, takutnya itu rugi ke margin teman-teman. Di sini kita anggap saja minimum ordernya itu sekitar 100.000. Nah, terus diskonnya itu berapa teman-teman ya? Misalkan itu diskonnya itu 5.000. Nah, jadi kalau misalkan si pembeli membeli produk dengan harga 100.000, maka diskon itu bisa diklaim dan bisa digunakan teman-teman, seperti itu ya. Nah, di sini kita bisa buat diskonnya itu di seluruh toko ataupun di spesifik produk ya. Kita bisa pilih teman-teman ya. Kita buat saja di seluruh toko. Kalau misalkan sudah, tinggal klik kirim. Nah, kalau misalkan ada permintaan seperti ini, klik saja OK. Nah, dan berhasil, vouchernya itu bisa muncul. Teman-teman bisa langsung cek di bagian toko. Contohnya itu ya, kita bisa cek di bagian dekorasi toko, maka akan muncul vouchernya itu di sini teman-teman. Nih, di bagian ini tuh ada tuh voucher ya 5.000 tuh teman-teman tuh bisa lihat kan. Nah, ini untuk bagian mobil ya, jadi bisa dilihat teman-teman ya. Nah, kalau misalkan di bagian PC bisa nggak Bang? Coba kita lihat. Di bagian PC biasanya itu muncul teman-teman ya. Nah,
Di sini nggak muncul, kenapa nggak muncul? Karena saya nggak dekorasi ini toko ya. Kalau di dekorasi pasti muncul teman-teman ya. Seperti itu. Nah, itu mungkin untuk promosinya. Nah, jangan terlalu banyak buat promosi. Emang bagus ya kita buat promosi. Itu bisa membuat buyer itu nyaman. Karena dengan semakin murahnya harga, maka si buyer itu bakalan makin mudah ambil kesempatan untuk membeli produk. Tapi itu juga bakal menjadi pengaruh dan menjadi hal yang buruk untuk toko kita. Kenapa? Karena kalau misalkan margin kita dikit, itu margin kita ataupun keuntungan kita itu bakalan habis sama yang namanya itu voucher teman-teman ya. Nah, sebagai pemula ataupun sebagai tahap awal, teman-teman cukup menggunakan salah voucher dulu. Tapi kalau misalkan itu pengen, bang, pakai free shipping ataupun gratis ongkir, ya silahkan teman-teman ya. Itu sesuaikan dengan keadaan keuntungan teman-teman ya. Sesuaikan dengan omset teman-teman juga ya. Jadi jangan semua itu dipakai. Lebih bagus kalau misalkan teman-teman ikut campaign, jadi produknya itu bisa mudah ditemukan. Oke teman-teman, mungkin itu saja untuk video tentang tips-tips dasar berjualan di Lazada. Semoga ini bisa berguna dan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan saya Adang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.